Contoh positif aspek politik yaitu ada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Adapun juga fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur oleh Konvensi Wina 1961, yaitu mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima. Oleh karena itu, suatu misi diplomatik atau fungsi konsuler diberikan hak-hak khusus dikutip dari Hubungan Diplomatik Teori dan Kasus oleh Sumario Suryokusumo. Hak-hak tersebut adalah hak kekebalan dan hak keistimewaan. Dan adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk memulai hubungan diplomatik. Yang pertama, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kedua, melakukan hubungan atas prinsip hukum. Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Contoh positif kedua yaitu ada pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum atau rakyat. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintahan eksekutif. Demokrasi merupakan salah satu jenis dari sistem pemerintahan di mana warga negaranya berhak untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu ciri-ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum langsung serta pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Kemudian ada juga tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Yang pertama, penyalahgunaan arti kebebasan dan demokratis, sehingga masyarakat bisa bersikap anarkis. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kata. Memiliki kebebasan adalah mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Karena sejatinya, setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Sudah saatnya kita sadar akan aturan dan tata tertib hukum yang mengatur perilaku maupun tindakan kita. Bukankah kita merupakan salah satu bagian dari dunia ini yang menerapkan pilar demokrasi? Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapatlah secara cerdas dan tidak memunculkan perpecahan karena sara. Dampak negatif yang kedua adalah kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Liberalisme merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia itu tidak liberalisme, tidak komunisme, tidak negara berdasarkan agama atau teokratis, tapi juga bukan negara sekuler. Negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari 190 negara yang terdaftar di PBB, hanya Indonesia lah yang mempunyai ideologi sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Sedangkan sebagian besar negara-negara lain mengambil ideologi mainstream seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme.
Dampak positif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas industri meningkat. Kemajuan iptek akan membuat produktivitas industri meningkat. Investasi dan reinvestasi akan berlangsung besar-besaran yang berguna untuk kemajuan dunia perekonomian. Yang kedua, bisnis teknologi semakin ramai. Semakin besarnya perkembangan iptek, maka semakin ramai juga bisnis penjualan teknologi. Industri-industri teknologi kali ini diuntungkan untuk mengikuti perkembangan teknologi di setiap negara. Tentunya harus selalu meluncurkan teknologi baru di setiap tahunnya. Yang ketiga, pembayaran secara online. Karena bisnis teknologi sudah meningkat dan produktivitas industri juga meningkat, maka terbukalah fitur untuk melakukan pembayaran secara online. Ini akan memudahkan kita semua dalam bertransaksi. Kita tidak perlu ke ATM atau bank untuk mengambil uang kita. Kita hanya perlu langsung transfer dan rekening kita ke rekening pedagang secara online. Negatif. 1. Risiko belanja online. Bagi orang awam, dengan teknologi dari belanja online akan membuat kesulitan bagi dia ketika ingin berbelanja. Mereka yang awam akan selalu takut ketika berbelanja karena takut akan penipu. Beberapa waktu juga kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Banyak kesalahan-kesalahan penjual ketika kita berbelanja online seperti salah pengiriman barang yang dikirim rusak, atau bahkan barang tidak dikirim. Ini adalah salah satu dampak buruk teknologi. 2. Pencurian data kartu debit atau kredit. Karena ketika berbelanja bersifat langsung, cara belanja dengan kerja debit atau kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi, mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Atau bisa saja penipu ini langsung kontak dengan kita dengan memainkan kata-katanya sampai kita mau untuk mengirimkan foto nomor kartu debit atau kredit kita. Ketika mereka sudah mendapatkan nomor kartu, maka hal mudah untuk mereka mengambil uang kita. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang sosial budaya. 1. Timbulnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya. Misalnya jejaring sosial, mereka berani tampil secara terbuka, baik kepada orang yang dikenal bahkan yang tidak dikenal sama sekali. 2. Adanya share antar daerah. Kebudayaan tidak hanya dengan menampilkan atau bertujuan saja, tetapi adanya TIK antara kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaannya yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dipelajari dan dilestarikan. Dampak negatif kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Banyak orang yang justru lebih mendewakan internet, khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang sekitar. 2. Maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat, kurangnya filtrasi akan informasi, serta budaya yang diterima dan menjadi faktor timbulnya permasalahan ini. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.
Kemudian yang selanjutnya, tujuan aspek hukum. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tujuan aspek hukum. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Berikut adalah contoh dampak positif dari perkembangan iptek di Indonesia di bidang hukum. Yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum secara umum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Kemudian yang kedua adalah menguatnya regulasi hukum. Regulasi hukum adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Contohnya, saat ingin membuat surat izin mengemudi atau SIM, tentu harus mematuhi regulasi agar SIM bisa diperoleh. Dampak negatif perkembangan iptek di Indonesia di bidang hukum adalah sebagai berikut. 1. Banyak muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan. Munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang kedua, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Contoh dampak positif pertama dalam aspek pertahanan dan keamanan iptek, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk pusat informasi militer pada masyarakat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial yang semakin intensif di dunia militer beberapa tahun ini tidak lepas dari tidak hanya kebutuhan akan sistem-sistem cerdas yang mampu meringankan pekerjaan manusia, namun juga kebutuhan untuk mengolah data dan informasi dalam jumlah besar secara cepat. Contoh kedua, dampak positif dalam aspek pertahanan dan keamanan iptek, mencegah peretasan pihak merugikan yang mengancam data pribadi masyarakat. Data pribadi adalah penyimpanan berbagai privasi seseorang dan menjadi tabu jika disebarkan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik data juga dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital, seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi KTP, email, dan lain sebagainya, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa jaga sama-sama.
Dampak negatif pertama dalam aspek pertahanan dan keamanan iptek. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan teroris maupun untuk mencari pengikut. Pendukung aksi terorisme juga bisa menggunakan internet sebagai lahan pengumpulan dana. Pembiayaan ini pada umumnya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ajakan langsung e-commerce, alat pembayaran online, dan melalui amal organisasi. Ajakan langsung ialah di mana para pelaku terorisme meminta pendanaan lewat aplikasi pesan instan, grup chat, dan milis. Sedangkan e-commerce yaitu dengan menggunakan fasilitas pembayaran online lewat situs khusus atau platform yang memudahkan mereka mengirimkan pendanaan. Contoh dampak negatif kedua, terciptanya senjata nuklir. Nuklir pertama kali dibuat pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project. Percobaan bom nuklir pertama dilakukan di gurun pasir di negara bagian New Mexico pada bulan Juli 1945 dan lokasi ini disebut situs Trinity.